Selamat malam teman-teman dalam Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam tata anugerah-Mu Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di Zoom ini. Tuhan, kami meminta anugerah-Mu Tuhan supaya Engkau memberkati perenungan pada malam hari ini dan juga memberkati kesaksian yang akan dibawakan oleh saudara Haniel. Berkati supaya semuanya boleh memuliakan nama Tuhan dan juga boleh membangun iman kami Tuhan, baik yang caregiver maupun yang GKM. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemberitaan perenungan ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Saya akan bacakan perenungan firman Tuhan dari Yohanes 9. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan kepada orang buta itu yang tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, kemudian saya teruskan ayat yang ke-24 ya, langsung kita ke ayat 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedang ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dan dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak lahir dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Teman-teman dalam Tuhan, kalau kita melihat perikop ini ya, kita melihat bahwa ada orang yang buta dan Yesus dan murid-muridnya melihat. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Murid-muridnya diskusi teologis. Siapa yang berdosa, orang ini atau orang tuanya? Ini sikap yang bagaimana ini? Ini sikap yang tidak baik ya, karena di tengah penderitaan orang buta itu, mereka cuma diskusi pengetahuan tanpa peduli dengan orang itu. Siapa yang berdosa? Karena seringkali ada pandangan kalau seorang sakit atau menderita itu karena dosa. Memang kalau kita renungkan, setelah dunia jatuh ke dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tentu ada penyakit ya, dan juga ada penderitaan ini.
Tetapi pertanyaan murid-muridnya itu bukan karena dunia jatuh dalam dosa, bukan karena dosa warisan, tapi apakah ada dosa aktual dari dia atau orang tuanya sehingga ia lahir buta? Jadi ini adalah pertanyaan yang ditanyakan murid-muridnya. Nah, waktu ada masalah, waktu ada di depan mereka ada orang yang buta, mereka nggak mengambil bagian jadi solusi masalah, malahan jadi bagian masalah cuma diskusi. Salah siapa? Mereka nggak memikirkan orang buta itu, nggak ada empati, nggak ada simpati. Mereka ada jarak distan dari orang buta itu. Orang buta itu hanya menjadi objek diskusi mereka, objek penelitian diskusi mereka. Padahal mereka tahu bahwa Yesus seringkali membuat mujizat, nggak menanyakan kepada Yesus apakah mungkin Yesus bisa berbuat sesuatu pada orang buta itu. Mereka hanya ingin memuaskan jawaban teologis mereka gitu. Nah, siapakah yang salah? Dosa siapa? Kalau kita mengerti pertanyaan ini ya, ini ada, jadi salah siapa ini ya? Sikap saling menyalahkan ini adalah, ini kekunci dalam masalah ya. Bahkan seperti kita lihat kalau di dalam Alkitab di awal-awal kitab Kejadian 3 itu Adam dan Hawa saling menyalahkan ya. Maksudnya Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular ya. Jadi ada, nggak ambil pertanyaannya siapa yang salah gitu. Ketika pertanyaan dosa dilontarkan, ini membuat orang buta ini dalam framework bahwa ia mendapat penghukuman dari Tuhan Allah. Membuat pergumulan orang buta ini dalam satu kerangka bahwa ia buta karena dosa. Orang buta ini mendapat stigma dan sepertinya dia layak menerima itu, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada nilainya, nggak ada pengharapan. Tapi Tuhan Yesus nggak terjebak melihat pandangan seperti ini, karena Tuhan Yesus melihat orang buta ini dengan perspektif dari Allah. Tuhan Yesus melihat dari perspektif anugerah. Bukan dia, kata Tuhan Yesus, bukan juga orang tuanya. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini sikap dari Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pengharapan. Melihat orang buta ini dari perspektif Allah. Dia membuka jalan untuk orang buta itu. Dia menyembuhkan orang buta itu. Buta secara fisik disembuhkan. Lebih dari itu adalah buta rohaninya pun disembuhkan. Karena Tuhan Yesus mati bagi orang buta itu, mencelitkan mata rohaninya. Orang buta itu akhirnya boleh percaya dan mengenal Yesus anak manusia. Ia membuat arti makna di dalam hidup orang buta itu. Hidup orang buta itu tadinya adalah malang, tapi Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Nah, teman-teman, dalam Kristus Yesus, kalau kita baca seterusnya, orang buta yang disembuhkan ini akhirnya bersaksi. Yesus menyembuhkan dia. Waktu orang-orang nggak percaya, orang-orang yang beragama nggak percaya, dia tetap bersaksi ini pekerjaan penyembuhan pasti datangnya dari Tuhan Allah. Dia bersaksi bahwa Yesus datang dari Allah. Mujizat sebenarnya di zaman PL itu belum pernah ada mujizat menyembuhkan orang mata orang buta loh. Membangkitkan orang mati ada di PL, tapi mencelikan mata orang buta belum ada di dalam PL. Ini artinya bahwa Tuhan bisa mencelikan mata rohani. Di dalam kitab Yesaya sudah dinubuatkan keselamatan untuk umat Allah ya, dikatakan di Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan di sungai belantara. Jadi di Perjanjian Lama pun sudah ada nubuat bahwa ada mencelikan mata orang buta. Orang buta ini awalnya malang, hidupnya cuma bisa meminta-minta dari belas kasihan orang, mengadakan belas kasihan orang. Tapi Tuhan merubah hidupnya, menyembuhkan dia, memulihkan dia, membuat dia menjadi saksi Kristus. Memulihkan dia menjadi saksi Kristus. Kita yang GKM, dan Tuhan nggak tertarik membahas siapa salah kita. Siapa yang salah kalau kita mengalami GKM? Mengapa ada GKM? Apakah karena dosa saya, atau karena parenting orang tua saya, atau karena dosa ortu, atau karena genetik, ataupun apapun? Mungkin kesalahan itu bisa kita tahu mungkin ada di dalam diri kita atau dari orang tua kita, tapi so what gitu. So what? Karena menanyakan siapa yang berdosa, siapa yang salah, itu kesalahan itu nggak menyelesaikan masalah kalau cuma tahu siapa salahnya doang. Yang paling penting adalah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah. Bahwa penderitaan ini ada maknanya. Tuhan sanggup membereskan masalah. Kenapa? Karena dia adalah pembuat jalan. Seperti ada lagu Waymaker, Miracle Worker,
promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Tuhan Yesus adalah waymaker yang membuat jalan, bukan saja dia waymaker, tapi dia adalah jalan kebenaran dan hidup, jalan kita kepada Bapa. Dan Tuhan mau pulihkan dan pakai orang-orang yang menderita, yang bergumul dengan GKM untuk kemuliaannya. Teman-teman dalam Tuhan, hidup kita yang mengalami gangguan kesehatan mental bisa menjadi saksi Kristus kalau Tuhan jamah kita dan pulihkan kita. Tuhan mampu memberikan pengharapan dan makna baru dalam diri kita, orang-orang yang GKM. Tuhan gak lihat kita seperti murid-muridnya ya, murid-murid Yesus yang tadi orang lihat orang buta itu. Tuhan melihat kita seperti orang buta tadi, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kita. Di antara kita yang GKM, adakah yang sudah mengenal Kristus? Sudahkah mengalami jamahan Tuhan? Sudahkah mengenal Dia sebagai Tuhan yang jujur selamat? Tuhan sanggup membuat kita hidupnya bermakna dan berarti. Tuhan sanggup merubah diri kita, engkau dan saya. Di dalam kelemahan kita, Tuhan bisa memakai kita menjadi saksi Tuhan. Teman-teman dalam Kristus Yesus. Tapi kalau kita lihat dalam kasus orang buta tadi ya, Tuhan menyembuhkan total menggunakan mujizat ya. Walaupun menggunakan ludah air mata ludah kepada matanya gitu ya. Kemudian diminta membasuh dirinya di kolam Siloam ya. Di kolam Siloam. Di dalam kasus GKM, Tuhan juga bisa memberikan kita kesembuhan melalui cara yang natural, melalui obat-obat, melalui firman-Nya, melalui komunitas orang percaya support system sebagai cara menyembuhkan kita. Tapi bagi kita harus ada inisiatif. Seperti ada orang buta yang tadi pergi ke kolam Siloam dan membasuh dirinya, ada sikap proaktif beriman. Kita pun harus menjalankan sisi tanggung jawab kita supaya kita bisa lebih pulih. Dan ketika kita makin pulih, kita bisa bersaksi bagi Tuhan. Kita harus menjalankan sisi tanggung jawab kita. Seperti orang buta tadi pergi ke kolam Siloam. Makanya kalau ada perintah yang baik-baik, misalnya kita menjaga tubuh kita, menjaga bait tubuh kita sebagai bait Allah, dan juga sebagai bait Roh Kudus ya, olahraga dan sebagainya, itu adalah bagaimana kita bisa memulihkan diri kita gitu, makan obat dan tidur teratur dan sebagainya. Kita harus jalankan sisi tanggung jawab kita gitu, sebagai GKM. Teman-teman dalam Kristus Yesus, hari ini renungan ini singkat ya, dan kita akan menyaksikan kesaksian dari Saudara Haniel. Saudara Haniel ini pernah didiagnosa schizofren waktu masa mudanya ya, masa kecilnya kalau salah, nanti biar dia yang cerita sendiri. Dan kemudian diagnosa dia sekarang adalah bipolar. Kita mau menyaksikan bahwa Tuhan bisa bekerja dalam diri Saudara Haniel. Tuhan makin memulihkan Saudara Haniel dan mau memakai Saudara Haniel menjadi berkat. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan bisa memakai kita di dalam pergumulan kita, memulihkan kita lebih pulih lagi, dan supaya kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Sebelum bersaksi, kita masuk dalam doa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk perenungan singkat pada malam hari ini. Seperti orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi, menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam diri orang buta itu. Supaya kami sebagai orang-orang GKM juga, kalau Tuhan berikan kepulihan, diberikan jamahan dari Tuhan, dan makin lebih pulih lagi, kami juga mau bersaksi untuk Tuhan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah boleh dinyatakan di dalam diri kami, Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, kami mau mendengar satu kesaksian dari Saudara Haniel. Dia mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai dia, Tuhan, supaya dia dipakai Tuhan, bibir mulutnya, dan juga hidupnya, kesaksiannya, untuk menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarnya, Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Saudara Haniel ya. Ya, selamat malam Pak Jeffrey dan teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar ya, baik. Perkenalkan, saya Anil. Saya dulu didiagnosa skizofren, betul ke Pak Jeffrey, kelas 6 SD dari kecil. Lalu sempat pulih dan didiagnosa kembali oleh dokter Largo, itu bipolar, pada waktu umur 17 tahun. Nah, saya waktu
yang diagnosa ke gue sih agak berat ya emang. Makanya saya pikir saya kan udah pulih gitu kan, kenapa saya bisa kena lagi gitu kan. Emang saya agak pencetusnya waktu itu, saya juga dibully kan, sempat dibully gitu. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir, bener juga yang kata Pak Jeffrey itu. Kalau kita cuma fokus pada masalahnya itu, kita nggak akan menemukan rencana Tuhan yang indah gitu loh, buat kita. Nah, kalau kita fokusnya ke anugerah Tuhan, kita bisa lihat bahwa Tuhan ini kasih kita istilahnya hak istimewa ya saya bilang ya, di GKM supaya kita bisa, bukan iya memulihkan sih saya bilang memulihkan juga sama GKM juga, menjadi saluran berkat juga bagi GKM yang lain. Itu sih, Pak. Terus saya juga mau kasih sedikit tips sih supaya kita yang GKM ini cepat pulih gitu, Pak. Itu ada tipsnya itu, kita harus menyadari bahwa diri kita itu sakit loh, Pak. Sebab banyak GKM itu nggak menyadari dirinya sakit. Nah, kalau kita GKM nggak menyadari diri kita sakit, itu kita inisiatif sendiri, kita kayak minum obat sukarela gitu. Dan terutama GKM ini kan dia sakitnya juga fisik kan, di otak gitu loh. Nggak diguna-guna, nggak usaha siapa gitu kan. Ini penyakit fisik juga gitu. Jadi kita sebagai GKM jangan takut, kita sama kok sama penyakit fisik yang lain juga, cuma kejadiannya di otak aja gitu. Jadi efeknya pengaruhnya ke mental kita gitu. Jadi kalau kita udah merasa diri kita sakit, kita otomatis mau berusaha sembuh kan. Nah caranya itu dengan minum obat, rajin olahraga gitu. Baca firman Tuhan juga supaya kita dikuatkan gitu, Pak. Ya, oke sih itu aja sih, Pak. Makasih, Pak. Yang mau bertanya ke Gikanya kan? Mungkin saya mau tanya sedikit ya Mas Haniel ya. Sekarang Boleh, Pak. apa yang bisa kira-kira pergumulan dan kesaksian yang bisa memulihkan Pak Haniel itu gimana gitu? Kalau boleh cerita sedikit nggak? Oh iya, ya saya, mmm, pulihnya gimana gitu ya. Hmm. Ini perjalanannya panjang sih, Pak, dari 2017 itu sampai sekarang. Ya puji Tuhan saya juga sekarang lagi sekolah konseling juga, ya itu merupakan sumber pemulihan juga sih sekolah konseling juga itu. Itu kalau dulu itu saya pulihnya itu karena dibantu support sistem keluarga juga, dibantu teman-teman di gereja juga, dan lingkungan di tempat tinggal saya juga pada dukung. Jadi saya begitu, apa, agak masalah gitu mereka langsung support gitu, nggak memojokkan saya tapi malah memberi semangat buat saya gitu. Dan saya juga iya sih betul kayak Pak Jeffrey lagi waktu itu yang harus inisiatif minum obat. Nah itu juga harus timbul dari dalam diri GKM sih menurut saya, Pak. Jadi kalau Iya, kita inisiatif minum obat tuh mempercepat penyembuhan pemulihan juga sih, Pak. Iya, gitu sih, Pak. betul, betul, betul. Mhm. Jadi saya lihat dari summary dari Haniel pertama harus sadar diri sakit, makan obat, Betul, dan support system ya, dan betul, juga Pak. kitab dan olahraga dan sebagainya gitu ya, Haniel tadi Betul, Pak. ya. Terus dari Haniel sendiri, kenapa yang tertarik kamu belajar konseling? Kenapa? Kalau boleh cerita sedikit? Nah, itu sebenarnya sih waktu itu kan saya cuma ini, Pak, ikut KKKI 16 tuh, konferensi keluarga konselor keluarga kreatif Indonesia ke-16. Nah, itu saya sebenarnya waktu itu nggak tahu tuh ada program konseling itu, Pak Julianto. Nah, tapi setelah saya dengar penjelasannya Pak Julianto, kayaknya menarik nih kalau konseling ini. Terus saya juga bisa memulihkan diri saya kan saya pikir melalui konseling ini, belajar konseling. Nah, sejak saya kayak gitu saya memutuskan untuk, ya udahlah cobalah kita, kalaupun nggak lulus nggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya diri saya pulih gitu, Pak. Amin, amin. Iya, 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 nothing tulus ya. Jadinya yang penting iya, belajarnya, bukan belajarnya, dan juga selain memulihkan diri juga mungkin Tuhan bisa satu saat pakai kamu untuk memulihkan orang lain juga ya. betul, Karena betul, Pak. ya itu kita bersyukur ya untuk Haniel ada kerinduan itu juga kan. Gitu, saya juga mau bantu teman-teman GKM juga yang lain yang
ceritanya mirip-mirip sama saya gitu ya, yang masih putus asa, masih ya berat lah kayak saya dulu. Terus saya mau semangatin mereka juga, Pak, gitu, Pak, iya. Ya, puji Tuhan ya, puji Supaya Tuhan. bisa pulih gitu, Pak, iya. Iya, iya. Apa salam kamu, pesan kamu kepada teman-teman GKM di sini kira-kira gimana? Ada closing statement? Iya boleh, Pak. Closing statement Silakan. saya kalau kita GKM jangan malu, jangan takut, kita itu sakitnya sama kok sama orang lain kok. Sakit fisik juga cuma kerja gigi otak gitu. Jadi kita jangan takut, jangan minder, jangan dengerin stigma orang lah. Kita fokus penyembuhan, pemulihan diri kita aja gitu. Jangan fokus ke ngapa orang lain yang negatif-negatif. Kita fokus ke diri kita sendiri dan dan ikuti perintah Tuhan gitu, Pak. Maksudnya supaya kita bisa lebih cepat pulih juga dan kita bisa melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita, Pak. Itu sih, Pak. Iya. Amin. Ya, makasih Saudara Hanil untuk kesaksiannya Iya. dan Makasih, Pak. bincang-bincangnya ya. Kemudian saat ini kita akan lanjut untuk nyanyi satu lagu, kemudian kita masuk dalam doa ya.